Saya ingin menyampaikan satu hal yang indah, kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-12. Saudara akan dapatkan berkat ini sehingga saudara akan lihat bagaimana setiap detail rencana Tuhan pasti akan digenapi di dalam saudara. Oke, thank you. Di dalam Alkitab saya membaca minimal ada 3 buku yang saya tahu, saudara. Buku kehidupan di dalam kitab Wahyu, buku peringatan di dalam kitab Maliaki, dan buku agenda di dalam kitab Mazmur. Ya, dan semua saudara sudah ada namanya dalam kitab kehidupan. Nah, dan saudara-saudara, semua yang saudara kerjakan tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya kita bukan cuma selamat, tapi kita juga dapat reward, ada mahkota yang Tuhan berikan buat kita. Ada orang yang berkata begini, Pak, ada orang tinggal 5 menit lagi mati belum percaya Tuhan, terus dia bertobat, percaya Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan, selamat gak selamat? Cuman orang berkata kepalanya botak di sorga, saudara ya. Gak ada mahkota maksudnya. Dan saudara-saudara pasti ada mahkota. Karena ada buku kehidupan, kemudian ada buku peringatan. Semua jeripaya saudara, pelayanan saudara, apa yang sudah kerjakan, tidak ada yang sia-sia, dicatat oleh sorga. Lalu yang ketiga ada buku agenda. Jadi agenda Tuhan. Nah kan nanti sebentar kita lihat bagaimana agenda Tuhan sampai penyalipan itu. 33,5 tahun tepat digenapi. Saudara-saudara, umur 30 tahun dia dibaptis oleh Yohanes dan 3,5 tahun dia melayani, semua detil, semua rencana Tuhan selesai. Ya, semua rencana Tuhan selesai dalam 3,5 tahun. Makanya dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Semua sudah selesai. Kalimat terakhir dari perkataan Tuhan di kayu salib adalah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Karena sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas yang dia percayakan, dosa manusia sudah terbayar, kutuk sudah dibebaskan, semua penyakit sudah ditanggungnya. Yesaya 53 sudah selesai. Tujuan utama dia datang adalah untuk mati. Waktu lahir di Bethlehem, cara menyambut seorang bayi juga seperti yang dialami oleh Yesus, bukan seperti bayi pada umumnya. Dia ditaruh dalam palungan. Palungan itu dalam zaman itu seperti katakombe. Katakombe itu tempat mayat atau orang-orang yang sudah jadi tulang belulang, tulang-tulangnya dikumpulkan ditaruh dalam sepalungan yang seperti Tuhan Yesus dibaringkan waktu dia dilahirkan. Kemudian dia mati, dikuburkan, bangkit, dan saudara-saudara nanti kita akan lihat bagaimana 3,5 tahun semua tugas yang dipercayakan selesai. Tapi ada satu pribadi, dan saya percaya saudara juga akan terima berkat itu. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, Injil Yohanes, saya baca ini, saya bilang Tuhan terima kasih, karena saudara akan dapatkan berkat yang indah lewat perkataan-perkataan yang luar biasa ini. Yesus diurapi di Betania. Kapan itu terjadi? 6 hari sebelum Paskah. Hari apa itu saudara ya? 6 hari sebelum Paskah. Hari Minggu dia udah masuk ke dalam Yerusalem. Lalu disambut dengan teriakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yang disebut dengan Minggu Palem. Ya, Minggu Palma. Makanya saudara-saudara di berbagai titik tertentu ada daun-daun palem yang ditaruh. Nah kalau saudara pergi ke Israel, pas di dalam itu hari Minggu itu ribut rame sekali. Kenapa? Di setiap jalan orang-orang mengambil daun palem, kemudian mulai memuji Tuhan, bersorak-sorai. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dia mengendarai seekor keledai. Lalu saudara-saudara di sepanjang hari itu, besoknya hari Senin sampai hari Kamis terakhir, nanti kita akan lihat detailnya. Nah yang luar biasa saudara-saudara, kalau orang yang mengurapi Yesus ini dia miss atau kelewatan waktu ini, dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Kenapa? Tuhan sudah masuk di Yerusalem dan semua kesibukan sampai dia disalibkan. Dan ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Nah, mengapa dia bisa tahu? Mengapa dia bisa ambil waktu yang tepat dan melakukannya di saat yang tepat? Saya percaya salah satu alasan, Maria ini suka duduk di kaki Tuhan. Waktu saudara beribadah, saudara menyembah Tuhan, ada banyak hikmat-hikmat yang Tuhan berikan buat saudara untuk mengambil keputusan yang luar biasa. Orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang berhikmat pasti sukses. Karena hikmat itu keputusan-keputusan yang dibuat menurut hatinya Tuhan. Saya percaya waktu orang-orang berjalan menurut keputusan Tuhan,
ketika Abraham dipanggil keluar, saya percaya itu keputusan Tuhan yang menurut pengertian, menurut pengetahuan, menurut kepintaran tidak masuk akal. Kenapa? Tempatnya sangat indah, ada sungai Efrat dan Tigris, bisnisnya sudah running bagus, bisnisnya sudah settle up, dan dia tidak perlu bagaimana memulai dari baru lagi. Ini dia harus keluarkan. Ini satu hal yang sebetulnya tidak masuk akal. Sama seperti siapakah yang mempunyai 100 ekor domba, kemudian satu dombanya hilang, dia pergi meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Ini juga bisnis yang tidak masuk akal. Kalau satu hilang dari 100, masih ada 99, masih aman. Ini aneh, yang 99 ditinggalkan, yang satu dicari. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang bisnis kerajaan sorga itu membingungkan, tidak masuk akal. Tapi saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Waktu Tuhan panggil Abraham keluar, tinggalkan bisnisnya yang sudah settle, sudah bagus. Tuhan mau kasih jauh lebih hebat daripada semuanya itu. Saya ingat ada banyak orang yang berdoa, habis berdoa di PHK. Lalu pada akhirnya dibilang begini, Pak, kalau saya tidak di PHK, saya nggak punya bisnis yang luar biasa ini. Jadi kadang-kadang PHK itu adalah jawaban atas doa kita. Yang kita tidak tahu di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Persoalannya, kalau kita banyak beribadah, banyak menyembah Tuhan, kita bisa tahu hatinya Tuhan, rencananya Tuhan. Dan 6 hari sebelum Paskah, ini kesempatan yang terbaik untuk aku melakukan pengurapan. Saudara pun akan tahu kapan terbaik saudara memulai bisnis saudara. Walaupun orang bilang begini, pakai otak. Ini kan kita punya pelanggan belum ada. Tapi kalau Tuhan yang suruh kita melangkah, mari nanti kita akan lihat. Judul khotbah hari ini adalah kuburan yang menjadi identitas kita. Nah, jadi saudara akan diberikan urapan untuk mengerti masa, mengerti waktu. Nah, tadi saya sudah bilang 3,5 tahun dia bisa menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan oleh Bapa kepada dia. Ya, dia masih punya waktu untuk mendoakan anak-anak. Dia super sibuk, sudah, tapi dia begitu tenang, begitu rileks. Nggak ada orang yang begitu rileks, begitu tenang, dan semuanya tercapai dalam waktu yang singkat sudah selesai. Nah, saya akan pergi bagaimana Tuhan mempersiapkan Paskah sampai penyalipan, sampai penguburan. Nah, kita akan lihat dulu. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan itu terjadi dalam Matius pasal 16. Waktu itu mereka baru turun dari gunung yang tinggi, kemudian Tuhan bertanya kepada murid-murid, menurut kata orang siapakah aku ini? Ada yang bilang engkau Yohanes, ada yang bilang engkau Elia, nabi yang akan datang. Lalu Petrus berkata engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, puji Tuhan Petrus, itu bukan dari dirimu, tapi itu dari Tuhan. Lalu sesudah itu Tuhan berkata anak manusia akan pergi ke Yerusalem untuk diserahkan dan dia akan disalibkan pada hari ketiga yang bangkit. Petrus tarik Tuhan, jangan bicara barang itu lagi. Tuhan berkata, enyahlah iblis daripadamu. Kenapa? Karena konsep Petrus dan murid-murid yang lain tidak ada lain. Yesus harus jadi raja menggantikan Romawi. Yesus harus mengalahkan penjajah yang membuat kita susah selama ini. Dan mereka sudah punya harapan besar. Kalau dia jadi raja kita aman. Kenapa? Krisis ekonomi tidak akan terjadi. 2 ekor ikan 5 roti 5.000 orang makan bisa ada sisanya. Ini dia sudah raja yang luar biasa. Mancing ikan ada mulut, ada uang di dalam mulut ikan. Ombak diteduhkan. Masalah-masalah inflasi, devaluasi. Pasti hanya dengan perkataannya selesai. Konsep yang ada di murid-murid ini bukan konsep yang ada di pikiran Tuhan. Jadi setiap kali saudara beribadah, saudara sementara menyelaraskan pikiran saudara dengan pikiran Tuhan. Nah, pertama itu pemberitaan kedua, Matius 17. Pemberitaan ketiga dong ribut soal kekuasaan. Tuhan, nanti satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, pakai emak-emak ya. Jadi mama dari Yakobus ini dipasang, bilang sama Tuhan ya, kasih saya anak satu di sebelah sini, saya sebelah sini. Makanya kalau saudara lihat ada demo yang pakai emak-emak bukan baru sekarang ya. Dulu emak-emaknya juga sudah dipakai untuk bicara sama Tuhan Yesus. Ini the power of emak-emak saudara ya. Jadi udah dipakai udah. Nah, sementara Tuhan bicara akan pergi ke Yerusalem untuk disalibkan. Mereka bicara posisi, karena itu bukan konsep mereka. Ini dibicara ini ilustrasi, ini perumpamaan, bukan keadaan yang sebenarnya. Dia sudah juga banyak bicara tentang hal-hal yang seumpama, perumpamaan. Dan ini pasti bukan hal yang nyata, sebab kami tidak menginginkan dia harus mati. Sudah tahu, sebelum Yesus datang ada banyak Mesias-Mesias yang datang. Kayak Mesias, pengikutnya banyak. Romawi datang dengan legion pasukannya rata. Dan mereka tidak akan menerima konsep bahwa Mesias harus mati. Berarti dia tidak ada beda dengan Mesias-Mesias kacau yang pernah ada sebelum itu. Nah, jadi waktu Tuhan bicara saya akan mati, dong ribut soal posisi. Nah, saya mau bicara sedikit soal posisi.
Tidak ada yang salah saudara minta posisi. Tapi kalau posisi itu sudah pakai untuk melayani Tuhan, itu yang benar. Tidak ada yang salah saudara minta posisi. Karena Tuhan tidak menentang. Tidak boleh kan punya posisi, mesti dihamba. Tidak. Masalahnya begini. Kebanyakan orang berdoa minta posisi supaya fasilitasnya lebih bagus. Ada sopir pribadi, ada rumah dinas lebih bagus, fasilitas disiapkan. Bukan itu. Tuhan bilang begini, barang siapa yang mau jadi besar posisi, hendaklah ia melayani. Artinya posisi yang sudah dapat itu engkau pakai untuk melayani. Tidak banyak orang yang punya visi dan mimpi seperti begitu. Saya berdoa supaya kalau boleh saya dapat posisi itu. Kenapa? Di posisi itu bisa buat regulasi. Terus kalau saya di posisi itu saya bisa buat regulasi yang menguntungkan saya para karyawan-karyawan di bawah, termasuk office boy, security pun bisa itu yang benar. Bukan kau cari posisi untuk sekarang kau jangan macam-macam. Saya bisa punya kebijakan pecat kau loh. Bukan. Kau punya posisi bukan untuk pecat-pecat orang. Pulihkan orang-orang yang bermasalah. Angkat orang-orang yang susah. Itu tidak ada yang salah dengan posisi. Tidak ada yang salah. Sama seperti saya bilang, tidak ada yang salah dengan sudah bagi uang. Lalu mereka membagi uang sangat banyak dan berkata Yesus dicuri mayatnya. Yang salah itu pemberitaannya. Karena orang pergi kan perlu transportasi. Tidak ada yang salah. Tapi memberitakan yang salah itu yang tidak boleh. Coba kalau mereka bagi uang, bilang Yesus bangkit. Luar biasa dunia ini warnanya pasti akan beda. Pak, saya mau pilkada boleh nggak? Boleh. Gue bagi uang dan hasilnya pemimpin yang perhatikan rakyat daripada hasilnya pemimpin yang injak rakyat. Mana yang lebih bagus? Wah, angin segar. Ya mari saya jelaskan sudah ya. Karena risetnya, endingnya itu yang penting. Lo coba bayangkan waktu itu coba imam-imam bagi uang lalu bilang begini, kasih tahu Yesus benar-benar bangkit. Sudah bisa bayangkan jadi apa dunia ini. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Pemberitaannya yang salah. Nah mari kita lihat. 3,5 tahun dan ini puncaknya. Dari 3,5 tahun. Orang Yahudi atau bangsa Israel memulai hari itu jam 6 sore. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jam 6 sore. Di sore ini murid-murid bertanya, ini hari Kamis, ini sudah masuk hari Jumat. Ya, ini yang Jumat Agung nih, sudah masuk sini. Jadi hari Kamis batasnya cuma sampai sini. Kalau kita kan jam 12 malam, kalau mereka jam 6 sore ini hari Kamis nih. Murid-murid bertanya, tuh guru, di mana kami akan makan Paskah? Kamu pergi ketemu orang, ada kendi di atasnya dan bertanya di mana tempat yang guru mau untuk dia Paskah. Dia akan tunjukkan. Lalu di sini mereka melakukan Paskah. Ini jam 9, saudara ya. Jam 9. Nah, disinilah Paskah dilakukan. Tuhan berkata kepada mereka, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, ya ini darahku yang dicurahkan. Lalu di sini Tuhan berkata, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ribut, sini murid-murid heboh ya. Bukan aku kan, karena tidak ada yang curiga kalau itu Yudas. Sebab Menteri Keuangan dan Presiden itu selalu orang yang paling dipercaya sudah ya. Dan tidak ada yang menduga kalau itu Yudas. Bukan aku dong ribut di sini. Kalau saudara baca dalam Yohanes 21, Petrus ini pun ingin cari tahu. Yohanes 21 itu ada judul murid yang dikasihi Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang begini, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, Petrus yang tahu posisi Yohanes yang dekat dengan Tuhan kemain mata. Tanya, siapa dia? Tanya. Kadang-kadang kita ini habis waktu, habis tenaga urus yang Tuhan tersuruh kita cari tahu. Saudara. Umur ini singkat, stop juga habiskan kopu umur untuk urus barang-barang yang antara perlu itu. Bisa bilang amin? Kalau Tuhan terus mau kasih tahu, terus cari tahu. Memang dasar ini Petrus ini. Udah bilang kiri kanan, saya tidak duduk di sebelah Petrus. Tukang cari tahu. Sudah cari tahu boleh, tapi bukan yang itu. Yang perlu kita cari tahu yang lain nanti. Nah, sini ribut ya, habis perjamuan, terus mereka pergi ke Taman Getsemani. Jadi ini perjamuan di sini, perjamuan kudus di sini, kemudian ke Taman Getsemani. Ya, ini. Ya, di sini jam 9, kemudian Tuhan mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, atau 00 ya. Petrus, kalau kita 00 ini jam 12. Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara-saudara mereka pergi ke Taman Getsemani. Lalu begitu Tuhan berdoa, Yudas yang sudah tahu rencana karena dia dekat, dia udah bergabung dengan imam-imam kepala untuk menuntun mereka pergi karena dia tahu di mana Yesus berada sebab dia ada ikut perjamuan juga sama-sama. Nah saudara-saudara, di sini Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup bertahan 1 jam saja?
Kasih tahu di kiri kanan, pendeta Nobel khotbah gak lama, bertahanlah. Ya. Tidakkah engkau sanggup? Kalau dia masih mengantuk, bilang begini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau dia masih tidur terus berkata begini, lanjutkanlah, waktunya sudah tiba. Nah ini ya, ini Taman Getsemani. Tuhan berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ada lagu lama berkata, jika jiwaku berdoa, lalu di kalimat terakhir, jangan kehendakku jadi kehendakmu jadilah. Ini di sini. Biarlah kehendakmu yang jadi Bapa. Ya, dan dia ambil cawan itu, dia bisa tolak cawan itu, dan dia tetap pulang ke sorga. Tetapi dia lebih memilih minum cawan itu, supaya dia tidak pulang sendiri ke sorga, tapi dia pulang sama-sama saya dan saudara ke sorga. Bisa bilang amin. Dia ambil cawan itu di sini, keputusannya di sini. Lalu Yudas datang dengan tentara, perang. Saudara-saudara, Petrus dan teman-temannya masih percaya Tuhan sanggup mengalahkan tentara-tentara serdadu-serdadu ini. Karena ini waktunya untuk pemerintahan Tuhan ditegakkan di bumi ini. Makanya dia hunus pedang untuk mulai. Tuhan, saya mulai ini. Mana yang lain, kenapa kau tidak bergerak? Tuhan bilang bukan itu, sarungkan pedangmu. Karena Petrus tahu kalau saya mulai, semua mulai. Mungkin Tuhan terlalu lama, saya mulai dulu. Sudah jangan pernah mendahului Tuhan. Bisa bilang amin? Mereka sangat rindu dan Petrus sampai pemberitaan terakhir masih bilang, Tuhan, jangan terbicara itu, ya, jangan bicara itu. Nah, saudara, waktu Yudas datang dengan tentaranya, Petrus tahu. Bahkan Tuhan bilang begini, kalau saya minta 12 pasukan malaikat, kau habis semua. Dan Tuhan tidak usah pakai malaikat dulu. Waktu bilang begini, ini aku. Kau cari siapa? Kami mencari Yesus. Ini aku. Waktu dia bilang ini aku, semua rubuh. Cuma bilang ini aku, ada kuasa, saudara. Cuma bilang ini aku, ada power. Selama engkau meninggikan Tuhan dalam hidup, ada kuasa yang mengalir di dalam saudara. Ada kuasa yang mengalir di dalam saudara. Bisa bilang amin. Haleluya. Ini aku, semua mereka rebah. Setiap hari aku ada di rumah Tuhan. Kenapa kau cari aku dengan pentung? Setiap hari aku ada di rumah Tuhan. Tapi inilah waktuku. Petrus masih belum mengerti. Sudah, kalau Tuhan lama-lama saya mulai, sudah. Dia ambil pedang, dia tuh. Kok tidak ada yang ikut saya? Malah Tuhan bilang begini, sarungkan pedangmu Petrus. Dia belum bisa paham kalau Mesias akan datang untuk mati. Jadi tangkap. Dibawa ke imam besar Kayafas. Waktu Tuhan bicara di sini, malam ini iman kamu akan tergoncang. Petrus bilang begini, biar semua mundur, Satan mundur. Petrus, kau dengar, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi di pintu masuk di gereja di Israel namanya Saint Peter Primacy, itu gereja ayam berkokok. Di pintu gerbangnya itu ada begini, Tuhan begini, gini. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi di sini. Antara jam 12 sampai jam 3, karena menurut penelitian pada waktu itu, ayam berkokok yang kedua itu di pukul 3 di sini. Nah, ayam zaman itu, zaman Yesus, tapi ayam zaman sekarang, jam 6 pagi pun masih hajar, saudara ya. Jadi kalau kau pakai ayam zaman sekarang, kau bisa hilang waktu. Karena ayam sekarang di kandang, bukan di pohon, saudara ya. Kalau dulu di pohon, jadi dia tahu waktu. Kalau sekarang di kandang, dia bilang, waktu apa ini? Hajar saja. Saya bilang, ini ayam apa ini? Jam 6 masih, kukuruku. Terlambat sekali, saudara ya. Kalau zaman dulu masih sini nih. Ya. Jadi di antara sini ayam berkokok 2 kali itu di sini. Yang kedua itu menurut penelitian itu jam 3. Lalu teringatlah Petrus akan apa yang Tuhan bicara. Kau juga pengikut dia kan? Jangan bicara, kau bicara apa saya termengerti. Kau juga pengikut dia kan? Swear, sumpah, saya terkenal dia. Sampai pakai swear, saudara. Lalu ayam berkokok 3 kali. Tuhan lihat sama Petrus. Bukan lihat dengan pandangan nyinyir. Dasar kau memang. Sudah tahu orang kalau benci satu orang sampai suku-sukunya ikut terbawa-bawa, betul tidak? Saya ingat ada seorang cewek tunangan dengan Nyong Ambon.
Tengah jalan putus dia bilang dasar orang Ambon. Padahal orang Ambon banyak bagus-bagus, cuma satu yang kurang ajar ini. Semua Ambon jadi kacau saudara ya. Astaga. Dasar. Saudara ini kurang objektif, saudara gak bisa pukul bikin satu kali kesimpulan untuk semua orang hanya perilaku satu orang itu. Iya toh? Jadi yang kecewa dengan Ambon bertobat, hari ini banyak orang Ambon bagus-bagus. Saudara. Ayat berkokok 3 kali sini. Petrus menyangkal. Ayat berkokok Petrus menyangkal 3 kali. Nah di sini terjadi soal jawab. Betulkah engkau ini panggil saksi-saksi palsu, panggil ini cari, tidak ada salahnya. Apakah betul engkau anak Allah? Ya engkau sendiri yang mengatakannya. Nah ini saya ingat di Papua nih otonomi khususnya bukan cuma uang tapi firman. Karena orang mabuk di sini juga bisa tahu firman saudara ya. Ada seorang bapak mabuk malam minggu, tertahu jalan pulang tidur di teras gereja. Besok pagi pendeta mulai ibadah ada orang mabuk. Dia bilang begini, "Bapak, kenapa kau tidur di sini? Siapa suruh kau tidur di sini?" Dia jawab, "Mengapa engkau melarang aku tinggal di rumah bapakku?" Terus dia jawab, "Apakah engkau Mesias?" "Engkau sendiri yang mengatakannya." Dia telepon polisi. Polisi tolong datang ya, begitu polisi datang, saatku telah tiba di mana anak manusia akan diserahkan. Bayangkan saudara, dia bisa begini. Jangan saudara pakai ayat itu untuk benarkan kelakuan itu. Mereka cari salahnya, tidak temukan salahnya. Ya, lalu saudara, kali pertama selama Yesus hidup di dunia ini kali pertama dia tinggal semalam-malaman di Yerusalem. Sebelum itu dia tidak pernah tinggal di Yerusalem. Dia selalu di luar Yerusalem. Ini kali pertama dia menetap di Yerusalem. Kenapa? Kehadiran dia ke dalam dunia ini untuk membawa damai sejahtera. Shalom. Aku ada di sini untuk menyampaikan shalom. Coba kau pulang rumah pulang dari kantor biar THR belum cair. Shalom, itu surga turun. Biar THR cair kalau kau marah-marah, itu tak ada apa-apa saudara ya. Anjing tahu dia tuang pulang ini orang-orang mana semua. Di dalam bilang begini, hakim sepulang ketong jadi terdakwa semua saudara. Pastikan kau bukan hakim yang pulang ke rumah, tapi kau seorang bapa yang mengasihi orang-orang di dalam rumah. Bisa bilang amin? Yes! Orang buka pintu dan sambut saudara. Wah, Bapak pulang. Tapi kalau kau pulang dong gemetar, berarti kau bukan bapak, kau hakim saudara ya. Bilang kiri kanan, saya tidak duduk di sebelah hakim hari ini. Amin. Wah saudara, dia tidur di Yerusalem. Lalu pada pagi hari mereka membawa dia kepada Pilatus ya. Ini pagi hari sekarang ini jam 6 pagi mereka bawa kepada Pilatus ya. Jam 6 pagi mereka bawa kepada Pilatus. Saudara-saudara, yang bisa menjatuhkan hukuman mati hanya Kaisar. Makanya waktu Tuhan diperhadapkan dengan pilihan, lempar dengan batu atau mengasihi perempuan yang kedapatan berzina, mereka pikir Tuhan sudah pasti lewat. Pasti dia tidak ada jalan keluar. Menurut hukum Musa, orang ini harus dilempar dengan batu sebab dia kedapatan berzina. Aneh sekali, orang berzina itu 2 orang, tapi ini cuma 1 saja yang dibawa saudara ya. Kita tidak tahu yang satu apakah mungkin orang Romawi dong takut tuduh karena penguasa waktu itu ya, atau juga bisa jadi di antara mereka yang tuduh-tuduh itu dong itu yang pakai perempuan ini bisa juga. Ya saudara-saudara, memang kadang-kadang terjadi ketidakadilan ya. Pelakunya 2 tapi 1 saja yang dituduh, itu sering terjadi dalam dunia kita. Nah, lalu mereka berkata, menurut hukum Musa orang ini harus dilempar dengan batu. Kalau dia bilang lempar dengan batu, berarti dia sudah melebihi Kaisar dalam menentukan putusan hukuman mati. Lalu yang kedua, bertolak belakang dengan pengajaran yang dia sampaikan sama itu kasih. Kalau dia bilang jangan lempar, berarti dia bertolak belakang dengan hukum Musa. Dan buat apa lagi kita percaya dia? Karena dia menentang hukum Musa. Sementara Tuhan bukan datang sebagai penentang, tapi menggenapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diperhadapkan kepada Pilatus lalu minta untuk hukuman mati. Mereka minta untuk hukuman mati. Pilatus screening, tanya-tanya, tidak ada salahnya. Lalu istrinya WA ke Pilatus, "Bapak, kau jangan macam-macam dengan orang itu. Tadi malam saya mimpi terbaik kali, kau jangan macam-macam." Pilatus cari cara untuk bebaskan tapi tidak bisa. Akhirnya dia cuci tangan dan menyerahkan mereka untuk menyelipkan Yesus. Jam 9,
Tuhan disalibkan. Dia dipahkotai mahkota duri. Saya sudah lihat mahkota duri itu tiap kali pergi ke Israel, saya diajak. Ada 2 tempat yang ada tanam, satu sudah mati ya, di daerah kompleks doa Bapak kami itu ada. Itu dia duri kayak saya petelunjuk, dipanjang sekali. Sekarang satunya masih ada di Bukit Zaitun, di tempat Yesus menangisi Yerusalem. Ada satu gereja namanya Dominus Levit, itu gereja Yesus menangis ya. Arsitek pada waktu itu membuat gereja seperti air mata yang tercurah. Nah itu di depan ada pohon itu namanya Sisyphus Spina Christi. Ya, itu dia duri saudara, tebak panjang sekali, baru keras sekali. Jadi waktu dong toki itu duri masuk itu semua luka. Jadi saudara, wajah Yesus itu tidak ada dikenali orang lagi. Semuanya darah saudara. Yang di rumah saudara itu, yang ada dipajang di rumah saudara itu, Yesus baru keluar dari salon Rudi Hadisuwarno saudara ya. Karena darahnya cuma 3 tetes. Yang masih bagus sekali. Yang aslinya itu Yesaya 53 saudara. Dia tidak dikenali, buruk mukanya. Sampai orang berkata ini kalau bukan kena kutulah ini terjadi begini-begini. Hancur mukanya saudara ya. Gak dikelihatan orang lagi. Kalau saudara lihat, pernah nonton film The Passion, itu mendekati. Ya, sudah pernah nonton film The Passion ya? Itu mendekati, itu wajahnya itu nggak ada. Gak ada 3 tetes yang bagus-bagus itu, keren sekali. Satu tetes sini, satu tetes bagus sekali. Padahal yang aslinya itu nggak ada. Sudah baca Yesaya 53 nggak ada. Nah, saudara-saudara, dia dijatuhi hukuman mati. Jam 9 dia mulai disalibkan. Lalu jam 3 ia menyerahkan nyawanya. Antara jam 9 sampai jam 3 ada 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Artinya kurang dari 1 jam setiap perkataan itu dilepaskan. Saya berkata kurang dari 1 jam Tuhan selalu berbicara buat saudara. Dia tidak pernah kurang direction. Dia selalu memberikan saudara. Bahkan di hari ini lebih intens lagi Tuhan berbicara buat kita. Setiap saat dia berbicara buat kita. Dan kalimat terakhir di sini di jam 3. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan bukan dibunuh. Tuhan tidak mungkin dibunuh. Kalau Tuhan bunuh manusia oke. Tapi kalau manusia bunuh Tuhan gak mungkin. Ia menyerahkan nyawanya. Penjahat masih hidup. Nanti kita. Ia menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawanya. Sebelum dia berkata itu, dia berkata, sudah selesai. It's finish, sudah selesai. Dia berkata kepada 3 oknum. Yang pertama, Bapa, tugas yang kau percayakan kepadaku sudah selesai. Yang kedua dia berkata kepada iblis, hei iblis, dosamu, dominasimu sudah selesai. Benih dari perempuan itu telah menginjak kepalamu, sudah selesai. Perempuan gak punya benih, tapi itu bicara tentang Maria yang mengandung tanpa benih laki-laki. Perempuan gak punya benih ya, tapi benih daripada perempuan. Yang punya benih itu pria. Yang punya benih, dan penelitian abad 20 ya, dokter-dokter menemukan bahwa tali plasenta itu tidak memberikan darah dari ibu kepada bayi. Hanya memberikan makanan dan oksigen. Darah itu datang dari ayah. Ya, datang dari ayah. Sudah, nanti tolong konfirmasi dan klarifikasi pernyataan saya ini. Bahwa tali uterus atau plasenta itu, saudara, itu mensuplai oksigen dan makanan dan juga kotoran yang balik, tapi tidak menunjukkan darah. Ya, itu sebabnya Yesus adalah pribadi yang tidak tertular dengan darah Maria. Sebab Maria juga orang berdosa. Kalau darah itu datang dari ibu juga berarti Yesus juga mewarisi dosa. Tapi darahnya tidak ada dosa sama sekali. Itu sebabnya darah yang murni yang tercurah. Nah, di sini dia berkata sudah selesai, kemudian dia menyerahkan nyawanya dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Orang kan mesti serahkan nyawa dulu bertundukkan kepala gitu kan saudara ya. Dia menundukkan kepalanya, sudah selesai. Semua tanggunganku selesai, saya serahkan nyawa. Nah, sampai di sini ini udah mau persiapkan Sabat. 24 jam ya. Dari jam 6 sore kemarin sampai jam 6 sore. Udah persiapan Sabat. Sebelum Sabat tidak boleh ada mayat yang tergantung di atas salib. Mereka datang, 2 orang penjahat masih hidup. Kok penjahat lebih tahan daripada Yesus? Ya, banyak orang berkata, iya penjahat mungkin tadi malam masih tidur. Yesus dari jam 6 itu gak tidur, saudara ya.
Tapi saudara-saudara, saya mau berkata bahwa Tuhan menyerahkan nyawanya. Dan waktu mereka cek Yesus, tes dulu dia masih hidup atau daun tombak, peng, tidak ada reaksi. Lalu kaki penjahat itu dipatahkan supaya dia mati sebelum diturunkan. Karena tujuan diselipkan supaya mati. Karena di sini harus ada, kalau bukan buka Sabat, dong kasih biar sampai berhari-hari. Tapi karena sudah mau buka Sabat, maka mereka harus, makanya di kakinya dipatahkan. Tadinya kalau kakinya masih ada tumpuan walaupun dipaku, dia masih bisa tarik napas. Karena masih ada titik tumpu. Tapi begitu sudah tergantung, hanya tergantung di tangan kiri kanan, maka toraks atau ini rusuk-rusuk ini akan menjepit semua organ-organ pernapasan yang ada di dalam, dan dalam sekejap dia mati. Orang Romawi pintar sekali anatomi, mereka mengerti anatomi. Kakinya dipatahkan dan di sini mayat Yesus diturunkan, kemudian dikuburkan. Di sini. Seandainya hari ini kita ibadah pas dalam kejadian Yesus sebentar disalib, maka sekarang ini dia masih tergantung di atas kayu salib. Ini sekarang baru mau jam 12 saudara ya. Dia sementara tergantung di atas kayu salib. Dia sementara memperkatakan perkataan-perkataan. Dia dikasih minum anggur asam supaya kutuk tidak lagi turun. Jadi Bapak Ibu tidak ada kutuk yang menurun. Tidak ada yang bilang begini, saudara-saudari, saya orang tua dulu kurang ajar dong ambil tanah kiri kanan. Dong terbayar orang punya utang. Akhirnya kami anak-anaknya harus menanggungnya. Tidak ada lagi kutuk yang turun. Yang ada berkat saudara ya. Karena apa? Setiap kali engkau perjamuan kudus harus perjamuan dengan cara yang benar. Bukan orang yang tidak benar, cara yang tidak benar. Banyak yang menjadi mati, kenapa? Mereka percaya saya harus mengalami ini karena saya kalau angin mati sesuai dengan kepercayaannya. Tapi hari ini kita percaya cara Yesus di atas kayu salib, ia menyelesaikan semuanya sampai dia berkata it's finished. Yang ketiga dia berkata kepada manusia, manusia dengarkan, hutangmu, dosamu, penyakitmu sudah selesai. Makanya saya bernubuat hari ini, masa depan saudara bukan stroke tapi sehat. Masa depan saudara bukan cuci darah, tapi sehat. Masa depan saudara bukan bingung. Masa depan saudara bukan Alzheimer, tapi saudara punya otak luar biasa. Masa depan saudara bukan pikun, tapi masa depan saudara luar biasa. He renew my youth like an eagle. Ia membaharui kekuatanku seperti Raja Wali pada masa mudanya. Dan sudah tahu Musa 120 tahun. Matanya belum kabur. Tenaganya belum surut. Dia belum pernah salah jalan pulang saudara ya. Dia tetap tahu arah. Bahkan waktu Tuhan bilang naik ke gunung aku kubur engkau. Dia jalan hidup-hidup. Dia tidak pergi ke mall. Dia pergi ke kuburan saudara ya. Dia otak masih bagus saudara. Masih bagus. 120 tahun. Kita akan pergi ke sana. Amin. Aduh, dasar memang Pak. Umur Pak, tua nih Pak. Taruh kunci di dapur, cari di ruang tamu. Itu bukan masa depan saudara. Tuhan sudah tanggung semuanya. Sehingga saudara makin hari makin diberkati. Makin hari makin sehat. Makin hari makin kuat. Makin hari makin penuh berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lalu di sini mayatnya diturun. Dia dikuburkan. Saya akhiri dengan cerita dari Kejadian 23. Kuburan adalah identitas kita. Dengan cepat. Ini cerita Sarah dikuburkan. Saya bisa lihat Kejadian pasalnya yang ke-23. Ya, Kejadian 23 dikatakan begini. Ini satu-satunya wanita yang silsilahnya ceritanya ditulis satu pasal cukup panjang. Yaitu Sarah. Sudah tahu dalam masyarakat tradisi Yahudi semua silsilah hanya laki-laki. Bahkan Yakub itu punya 13 anak. Ada Dina. Tapi yang masuk dalam silsilah hanya 12. Mulai dari Ruben sampai ke Benyamin. Nah, lalu ini Sarah satu-satunya perempuan yang dicatat dengan jelas. Jadi saudara lihat, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Nah, tidak dibilang Sarah mati umur 127, tapi Sarah hidup 127. Saya mau berkata buat saudara hari ini, dengarkan. Hari-hari saudara akan hidup, bukan hari-hari mati. Ada orang hidup tapi mati saudara. Tapi saya percaya hari-hari saudara akan penuh dengan kehidupan, penuh dengan sukacita. Sarah hidup, bukan Sarah mati 127 tahun, tapi Sarah hidup 120 tahun. Sebagaimana umurmu, demikianlah kehidupan Tuhan ada pada umurmu. Sebagaimana lama hidupmu di muka bumi, kehidupan Tuhan ada akan menjadi bagian saudara. Sarah hidup 127 tahun. Begitu juga hari-harimu akan hidup. Amin. Hari-hari akan hidup. Mungkin bisnismu lagi drop, tetap engkau hidup. Mungkin engkau lagi dibodohin orang, tetap engkau hidup. Saya mau bernubuat buat saudara. Urapan kelimpahan akan menjadi bagian saudara. Dengarkan,
Yang lagi pusing karena ditipu 250 juta, stop dengan pusing-pusing itu. Yang lagi pusing karena saudara di markup harganya, harga satu sudah di markup jadi 5, tetap tenang, bayarlah dengan sukacita. Dan saudara-saudara kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang suka tawar-tawar, bertobatlah saudara ya. Karena nanti kita akan cerita di sini. Mama saya itu tukang tawar dan saya sampai bingung dia pakai jurus apa. Barang 100 dia bisa beli 25, saudara ya. Saya bilang saya mau kasih turun 75 saja susah, mama pakai jurus apa? Oh dia bilang tenang nah. Pertama tong cerita biasa dulu. Kalau dia masih keras, mama mulai pakai bahasa daerahnya dia. Kalau pakai bahasa secara psikologi satu kampung ini, dia bisa mengerti bahasa. Jadi mama saya itu ahli dalam mempelajari bahasa-bahasa, saudara ya. Jadi kalau orang yang berjual di bahasa ini, dia pakai bahasa itu. Itu harga bisa turun sampai drastis, saudara ya. Saya percaya, saudara. Gereja Tuhan, orang percaya, kita bukan turunkan, kita naikkan harganya. Nanti kita akan belajar di sini. Bagaimana Abraham membayar dengan cara yang tidak wajar. Dan sudah tahu, apa yang dilakukan itu membuat satu identitas yang jauh lebih hebat. Karena dia melihat jauh ke depan. Saya ini sudah mengalami banyak hal-hal yang merugikan. Saya dijual barang harga A, di markup sampai sekian. Saya tahu, tapi saya tetap bilang, Tuhan terima kasih. Karena saya tidak perlu pusing, uang-uang Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Buat apa saya yang pusing? Yang punya Tuhan. Kenapa orang pusing? Karena dia merasa dia yang punya. Kenapa orang stres? Karena dia merasa dia yang punya pemiliknya. Tuhan yang punya segalanya. Tenang saja. Nah, tepuk tangan. Loh, kok Pak Pendeta bisa tahu saya ini baru dibodohin sama broker? Tenang saja. Kau bayar saja, tidak apa-apa. Tenang saja. Nanti kita lihat. Sarah hidup 127 tahun. Nah, dalam penulisan bahasa asli dan penulisan Ibrani tidak ditulis 127, tapi 100 tahun dan 20 tahun dan 7 tahun. Sama seperti istilah-istilah angka dalam bahasa Inggris itu juga selalu pakai 150 ya. Kalau kita kan 150. Kalau bahasa Inggris 150, jadi 150 pakai N-nya. Nah ini mungkin diadopsi dari cara penulisan Ibrani juga. 127 itu ditulis begini, 100 tahun dan 20 tahun dan 7 tahun. Nah beberapa penafsir berkata bahwa itu juga menunjukkan siapa Sarah. Maksudnya apa? Waktu dia umur 100 tahun, kelihatan 20 tahun. Waktu dia umur 20 tahun, innocent kayak 7 tahun, saudara ya. Dan memang benar, umur 65, Firaun tergila-gila dengan Sarah karena kecantikannya. Lalu 10 tahun kemudian, Abimelek juga tergila-gila dengan Sarah yang sudah nenek-nenek umurnya, tapi masih kelihatan cantik, saudara. Saya tahu urapan atau berkat Abraham ini juga menjadi bagian kita. Makanya saya berhadapan dengan saudara terpernah tuai, muda terus, itu berkat Abraham. Ya gak ada yang amin. Kau mau bertahan dengan gopo anti-aging itu terus kah? Mau sampai berapa lama? Musa mandi 40 hari, mukanya kencang bersinar. Kita mandi 1 hari 3 kali, muka loyo semua saudara ya. Apa yang salah? Kecantikan dari dalam. Adapun Yusuf, baik hatinya. Adapun Yusuf, manis lakunya, elok parasnya. Ketika hati manis, paras jadi elok. Kalau hati sini bangka-bangka, hepatitis. Amin. Sarah memiliki hati yang luar biasa. Umur 100 kelihatan 20, umur 20 kelihatan 7, seperti begitu kira-kira ya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba. Kiryat Arba artinya 4 kota, Arba itu 4, Kiryat itu kota, kita tidak bahas ini. Lalu Abraham datang, ya, dia bilang sama orang-orang Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Ya, saudara orang asing, semua bilang saya orang asing. Jadi kalau dunia membenci, saya tidak ikut-ikut membenci. Dunia maki-maki, saya memberkati. Ya, itu orang asing. Dulu. Orang asing itu hanya dinilai dari penampilan, dari warna rambut, bentuk hidung. Ya, kalau hidung mancung, rambut pirang, itu orang asing. Sekarang udah nggak bisa. Hadiah ulang tahun untuk pemudi-pemudi di Korea Selatan itu hidungnya dimancungkan. Untuk 17 tahun, Sweet 17 itu biasanya hidung dimancungkan, baru mata dibeloin, saudara ya. Yang kubil-kubil itu dibeloin, saudara ya. Itu hadiah, saudara ya. Nah, kalau saudara ukur dari tinggi hidung, semua orang bisa kasih tinggi sekarang. Uang banyak dia pergi. Nah, saya bilang buat saudara hati-hati ya.
Kenapa? Biar kau uang banyak terusah roba-roba sudah yang Tuhan suka kasih ini asli, gagah sekali. Bisa bilang amin? Kenapa? Ia yang membentuk kita dalam kandungan ibu. Engkau membentuk aku dalam kandungan ibuku, tulang-tulangku tidak tersembunyi bagimu, kejadianku dasar dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayatnya 10, 11, 12, 13. Lalu saudara waktu kita masuk surga, malaikat lapor sama Tuhan Yesus, Tuhan, sasu ukur depu hidung tersama dengan file di sorga. Karena Tuhan yang jadikan kopu file ada di sorga. Siapa yang tanggung jawab coba saudara ya. Jadi saudara-saudara tetaplah dengan file yang ada yang Tuhan berikan ini. Karena apa yang Tuhan buat baik adanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ternyata orang asing di sini adalah bukan soal penampilan luar. Tapi sikap kita. Dulu waktu saya tinggal di Dok 8. Jarang sekali orang masih punya rambut pirang waktu itu. Lalu saya naik motor, saya lihat, bule dari mana ini? Kok bisa terdampar di Dok 8 begitu saya lewat? Ya, tetangga rumah ternyata, saudara ya. Karena zaman itu ada istilah buceri, bule cat sendiri, saudara ya. Nah, jadi kita nggak bisa lihat dari penampilan fisik. Saya pernah pergi ke pedalaman, lalu orang yang mengundang saya itu ketemukan saya dengan seorang misionari. Salah satu tentara Amerika marinir di Jepang dapat panggilan Tuhan, lepas militernya pergi ke pedalaman, bantu melayani Tuhan dan bantu menerbitkan Alkitab dalam bahasa daerah. Ketika dia tahu saya pendeta, saya didatangi, rumah saya didatangi. Saya nggak punya rumah di sana karena zaman dulu sudah ya, zaman itu semua kepala distrik atau camat itu tinggalnya di Jayapura. Dia pun nama di atas saja. Jadi rumah dinas kosong, saya tinggal di sana sudah ya. Jadi dia datang, Bapak Pendeta, saya dan istri saya mengundang Bapak untuk makan di rumah sore hari nanti. Oke, kita deal, tentu dia ngomong pakai bahasa Inggris sudah ya. Lalu saya pergi, begitu saya masuk ke halaman rumahnya saudara, semuanya beda. Saya tidak merasa di pedalaman, pohonnya sama, pinusnya sama, rumputnya sama, tapi diatur begitu bagus, saya seperti masuk di Hotel Hilton. Waduh bagus sekali, saya tidak rasa di pedalaman. Masuk ke rumah jauh lebih berbeda. Memang rumah misionari di pedalaman itu saudara jelek, di luar bagus di dalam. Ini filosofi orang barat. Saudara yang pernah pergi ke rumah mereka cuma cat hitam saja, tapi dalamnya bagus. Nah ini memang filosofi orang barat, beda. Orang barat itu beli barang, bikin untuk mereka nikmati, bukan untuk orang nikmati. Kalau kita habis beli mobil di dealer, bukan pulang ke rumah, pergi ke variasi, tambah sana, tambah sini, tambah sana, tambah sini, supaya orang bilang bagus, biar dalam bau anyir nggak apa-apa, yang penting di luar bagus. Itu kita. Nah mau Desember, cat pagar, cat tembok, semua bagus, bakar bagus, tembok bagus, tapi di dalam hancur. Biar di dalam kapal pecah nggak apa-apa, yang penting di luar bagus. Itu filosofi kita. Kalau mereka di luar sederhana, dalamnya bagus. Betul saya masuk, wow, beda sekali. Beda sekali. Nah, dari semua perbedaan itu yang paling menyolok adalah cara berbicara. Dia bahasa Dani jago, saya cuma bisa namen. Dia bahasa Indonesia patah-patah, saya bahasa Indonesia jago. Dia bahasa Inggris lancar, saya bahasa Inggris waktu itu ya, patah-patah. Lalu saya deal dengan dia, oke begini saja. Supaya adil, tolonglah kita berbicara pakai bahasa Inggris supaya saya punya bahasa Inggris juga jadi bagus. Yang penting you understand and I stand under you, gitu kira-kira saya. Waduh saudara, kita susah sekali berkomunikasi. Dari situ saya belajar, ini yang disebut dengan orang asing. Cara bicara kita berbeda. Orang memberkati kita bilang haleluya. Ketemu orang susah, kenapa susah? Kok tahu ini krisis? Tuhan akan berikan kita perlindungan. Itu orang asing. Aku ini orang asing ya. Lalu dia berkata begini, saya mau beli, dengarlah. Saya mau beli kuburan, berikanlah kita ini kuburan ayat 4, supaya akhirnya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ayat 5 Bani Het menjawab Abraham, dengarkanlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu. Serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku akan mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar. Kebetulan Efron ada, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela, karena yang punya gua Makpela itu Efron. Ya, menjadi miliknya yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikan kepadaku dengan harga penuh. Dia tidak tawar. Harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Dan nanti kita lihat Efron ini seorang maklar. Dia kasih harga yang tidak masuk akal. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah mereka. Dia ada, dia dengar Abraham akan bayar penuh. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan terdengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu depan mata orang-orang sebangsaku. Kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati di situ. Lalu sujud Abraham depan penduduk negeri itu. 13. Serta berkata kepada Abraham dengan dengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku membayar harga ladang itu.
terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Sudah tahu, kubur urus orang mati itu kadang-kadang lebih mahal daripada kubur urus orang lahir. Sekarang ini bisnis di kota besar seperti di Jakarta itu bisnis kuburan. Itu kubur di harga cuma 2 kali 5 bisa ratusan juta. Sementara saudara bisa beli properti di daerah lain, di sana cuma bisa beli kubur. Mahal sekali kuburnya. Lalu Efron bilang begini, Tuanku dengarkan aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Gila ini, harganya tidak masuk akal. Ada orang yang coba kalkulasi hitung-hitung dengan kurs sekarang ini antara 10 sampai 15 miliar. Dan saudara-saudara, hari itu trending topik, berita di Hebron, seorang telah membayar harga kuburan dengan harga yang fantastis sekali. Itu orang mendatangi Efron dan bertanya, jurus apa yang kamu bisa pakai sehingga kamu bisa untung berlipat kali ganda. Dan yang heran lagi, Abraham tidak tawar, langsung dia bayar 400 sikal. Saudara-saudara, apa yang membuat Abraham melakukan ini? Karena bukan dia lihat hari ini, dia lihat ke depan. Seandainya kalau dia Allah punya kesempatan untuk pulang ke kampung halaman, sudah mama, daripada bayar 10 M, kita pulang saja ke kampung kita, kubur di sana, ada tanah di sana, ada keluarga, biasa begitu. Orang Toraja yang mati di Tolikara, mayatnya kirim ke Toraja. Orang yang mati di Medan, dikirim ke Medan, saudara ya. Kali itu, kitab Ibrani 11, mereka punya alasan untuk pulang. Tetapi mereka memilih percaya. Mereka belum punya tanah waktu itu. Harga 10 M buat Abraham, tidak masalah. Karena dia bukan lihat harga kuburan, tapi dia lihat harga identitas sebuah bangsa. Dia bukan lihat harga kuburan, tapi dia lihat harga identitas sebuah bangsa. Saudara tahu, lewat kuburan Sarah ini, seluruh keturunan Abraham punya dasar untuk berpijak di Kanaan. Karena ini akuisisi tanah yang sah, dibayar tunai. Iblis tidak bisa menuduh saudara karena Tuhan bayar tunai, tidak pakai jalan pintas. Dan Abraham mewarisi memberikan legacy, satu warisan kepada anak cucu. Saudara tahu Israel ditahan 400 tahun di tanah Mesir. Lalu mereka bilang begini, kami disuruh Tuhan keluar. Orang tanya, mau ke mana? Mau pulang ke kampung? Emangnya kamu punya kampung di mana? Saudara, Abraham telah melakukan satu tindakan yang luar biasa. Israel bisa punya tempat karena ada Abraham yang membayar gua Makpela ini. Jadi kuburan Sarah ini merupakan identitas bagi bangsa Israel. Saya mau kasih tahu, Yesus dikuburkan. Dan kuburan ini adalah identitas bagi kita semua. Karena dia dikuburkan, kita ada pengharapan untuk bangkit dalam kemenangan yang luar biasa. Saudara, bahkan Tuhan berkata begini, kalau aku izinkan dia hidup sampai aku datang, engkau mau apa? Karena lewat kuburan kita mendapat identitas hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Ishak ada tempat. Yakub pamit dari Laban. Saya mau pulang ke tempat asal, ke negeriku. Di mana negerinya? Sudah dibayar oleh Abraham. Gua Makpela ini. Dan laku pulang. Bangsa Israel pergi, beranak pinak jadi banyak, mereka pulang. Kenapa? Ada identitas yang mereka punya, yang dilakukan oleh Abraham. Tuhan Yesus sudah membayar semuanya. Kuburannya di yang hari ini kita harus peringati. Dia mati, disalibkan, dikuburkan. Merupakan identitas bagi kita. Tataplah hari esok dengan tertawa. Karena hari ini Tuhan sudah membayar lunas buat kita. Jadi Bapak Ibu yang hari ini merasa dirugikan karena diciak, di markup, bayarlah. Karena Tuhan akan berkata engkau berlipat kali ganda. Itu sebabnya saya berkata, urapan kelimpahan akan menjadi bagian saudara. Yang paling terakhir, Tuhan sudah bicara ini lama buat saudara, buat saya. Dan saya tahu Tuhan sangat mengasihi saudara. Ada saudara sampai bingung mau kasih kemana persembahan yang sudah sisihkan karena saudara rasa terlalu banyak. Aduh ini banyak sekali ini. Jangan-jangan itu gereja sana sudah kaya. Gereja yang sudah kaya, saya mau kasih kemana? Sampai bingung. Kenapa? Karena Tuhan berkati sudah berlipat kali ganda. Silakan sudah berdoa, silakan sudah taruh. Tapi saya mau berkata buat saudara. Apa yang menjadi bagian Tuhan, lepaskanlah. Apa yang menjadi bagian saudara, nikmatilah. Karena sudah tidak akan berkekurangan. Walaupun Abraham diminta 400 sikal. Itu sangat-sangat banyak. Tapi Abraham membayarnya. Karena ini merupakan identitas dari sebuah bangsa. Engkau sementara mewariskan berkat buat generasimu. Apa yang kau lakukan hari ini akan menjadi berkat bagi banyak orang ke depan. Itu sebabnya majulah, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang percaya diberkati firman Tuhan katakan amin.